Kita sekarang akan masuk pada tema sifat-sifat wajibul wujud. Jadi setelah kita akhirnya memahami dengan dalil yang sederhana bahwa harus ada keberadaan yang bersifat wajibul wujud, karena kalau ini tidak ada, konsekuensi logisnya tidak ada keberadaan, dan ketika keberadaan ada, maka keberadaan ini harus ada. Kita akan melihat konsekuensi logis dari keberadaan yang bersifat wajibul wujud tadi, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Yang pertama adalah azali dan abadi. Ya, azali itu dia tidak pernah tidak ada, dan abadi dia tidak akan tidak ada. Clear? Nah, karena ini pembuktiannya. Karena wajibul wujud tidak bergantung kepada yang lain, maka ia tidak pernah tidak ada atau azali, dan akan selalu ada, maksudnya abadi. Kenapa dia tidak pernah tidak ada? Karena kalau dia pernah tidak ada, maka keberadaannya akan bergantung pada yang lain. Tadi sudah kita jelaskan, karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Sudah jelas tadi kan? Nah, tidak perlu saya ulang. Catatan, bila pernah tidak ada, maka keberadaannya bergantung pada pencipta. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan bila mengalami ketiadaan, maka keberadaan bukan merupakan zatnya dan bergantung pada faktor-faktor di luar zat. Juga akan membuatnya bergantung pada waktu, karena eksistensinya terbatas. Jadi kalau ini tidak ada, oh berarti ada masa dia ada masa dia tidak ada. Dia akan terikat oleh waktu, bergantung pada waktu. Padahal tadi sudah kita buktikan bahwa dia tidak bergantung pada apapun. Clear? Jadi pasti azali dan pasti sarmadi. Karena kalau dia tidak azali, dia akan bergantung. Begitu dia pernah tidak ada. Kalau sekarang ada yang berkata begini, bisa tidak dia adalah yang pertama kali ada? Betul atau tidak itu? Nah, Tuhan itu dia yang pertama kali ada. Benar apa salah? Salah, karena dia tidak pernah tidak ada. Dia bukan yang pertama kali ada. Ya. Sebagaimana sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, sesuatu itu juga tidak bisa meniadakan diri sendiri. Nah, jadi sebenarnya tinggal saling bercermin kalimat ini. Ketika sesuatu tidak bisa menciptakan sendiri, maka sesuatu juga tidak bisa meniadakan dirinya sendiri. Karena keberadaan adalah zatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin tidak Tuhan meniadakan dirinya? Ini pertanyaannya salah. Karena apa? Karena sesuatu yang keberadaan merupakan zatnya, maka dia tidak pernah tidak ada. Jadi pertanyaannya salah. Oke. Oleh sebab itu, setiap maujud yang pernah tidak ada atau mungkin sirna setelah beberapa waktu, maka ia dapat dipastikan bukan wajibul wujud. Jadi yang pernah tidak ada atau yang bisa tidak ada, ya, itu bukan wajibul wujud. Karena wajibul wujud adalah azali dan sarmadi. Dua, tidak tersusun, non heterogen. Ini konsekuensi logis daripada wajibul wujud. Jadi Anda tidak akan bertanya, nanti apakah kita nanti di akhirat akan melihat Tuhan? Jawabannya sudah jelas di sini. Ya, tidak perlu dalil yang terlalu panjang. Setiap sesuatu yang tersusun dan terdiri dari beberapa bagian, maka keberadaannya bergantung pada bagian-bagiannya. Ya, kita ini manusia, satu unit kan. Seandainya kita ini dipisah-pisah, ya, dipisah-pisah dalam dalam bentuk atom-atom, dipisah oksigennya sendiri, kemudian ininya sendiri. Apakah kemudian itu manusia? Sudah bukan manusia. Ya. Kita ini manusia karena apa? Karena kita tersusun dari bagian-bagian. Kita ini satu unit. Dalam unit ini ada banyak bagian-bagian. Ada bagian-bagian yang paling kecil, atom, molekul. Kemudian bagian-bagian yang agak besar, ada tulangnya, ada darahnya, ada kulitnya, ada rambutnya, ada macam-macam. Ya. Tapi kalau bagian-bagian ini kita pisah-pisah, ya, kita pisahkan lemaknya manusia sendiri, darah merahnya sendiri, darah putihnya sendiri. Kalau kita pisahkan semuanya, maka itu sudah bukan manusia. Kita tidak ada, kita akan kehilangan. Ya,
Karenanya, karena Tuhan tadi kita buktiin apa? Dia wajibul wujud, tidak bergantung pada apapun. Jadi sudah pasti akal mengatakan tidak mungkin dia tersusun dari bagian-bagian. Karena yang tersusun dari bagian-bagian, dia bergantung pada bagiannya. Padahal kita buktikan dia tidak bergantung pada apapun. Clear? Ya. Tidak tersusun. Kita lihat ya. Setiap sesuatu yang tersusun dan terdiri dari beberapa bagian, maka keberadaannya bergantung pada bagian-bagiannya. Dan karena wajibul wujud tidak bergantung pada apapun, maka ia dapat dipastikan tidak tersusun dari apapun atau tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi kalau Anda, kenapa Tuhan itu ketika memberi tidak berkurang sesuatu darinya? Karena dia tidak tersusun. Tidak ada yang bisa hilang darinya. Dia kesempurnaan mutlak. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Sesuatu yang ada yang bisa lepas darinya, itu dia pasti bergantung. Contoh, apakah mungkin memberi dan tidak berkurang? Ya, contoh aja, contoh-contoh sekedar tasbih. Ya, sekedar tasbih. Tidak sama dengan Tuhan ini. Supaya kita paham bahwa ketika ada sesuatu yang diberi dan tidak berkurang. Ilmu. Apakah ketika Anda berikan berkurang ilmu? Jadi ada hal-hal yang ketika diberi sama sekali tidak berkurang, bahkan bertambah. Kalau untuk kita ya, sekedar supaya kita tidak heran, masa memberi tidak berkurang. Kadang-kadang kan otak kita karena terlalu materialistik ya, kita kemudian masa memberi tidak berkurang. Ya contohnya ilmu itu, ilmu diberi tidak berkurang. Oke. Dengan demikian, karena heterogenitasnya, karena ketidaktersusunannya, maka tidak ada materi yang punya kelayakan untuk menjadi wajibul wujud, karena materi semuanya tersusun dari bagian-bagian. Jelas ya? Jadi materi sudah pasti tidak punya kelayakan untuk menjadi wajibul wujud, karena materi bergantung pada bagian-bagiannya. Dan karena wajibul wujud bukan materi, nah ini pentingnya ini. Dan karena wajibul wujud bukan materi, maka jangan harap ia bisa dijangkau oleh indera. Oh, bukan materi kok Anda mau melihatnya, bukan materi kok Anda mau mendengarnya, bukan materi kok Anda mau merabanya, bukan materi kok Anda mau mencium aromanya, bukan materi kok Anda mau merasakan cita rasanya. Ya bukan, tidak ketemu Anda. Ya, contoh Anda ilmu ya, ilmu itu manis atau pahit ya, bisa dicicipi ilmu. Jadi Anda jangan tanya rasanya ilmu, kecut, apa pahit, apa asam, dah. Ini bukan hal yang, ya. Jadi ada hal yang memang di luar jangkauan indera perasa kita. Ada hal yang di luar jangkauan indera penglihatan kita. Seperti itu, kita mau melihat suara, Anda mau tirakat sampai jungkir balik, Anda tidak akan pernah melihat suara. Ya. Anda juga mau tirakat jungkir balik, Anda tidak akan pernah mendengar warna. Contohnya, Anda diberikan sesuatu, Anda coba dengar ini. Oh, putih warnanya. Tidak bisa. Harus Anda lihat ya. Ya? Oke. Dan karena wajibul wujud bukan materi, maka jangan harap ia bisa dijangkau oleh indera. Jadi, Tuhan tidak bisa masuk lab. Ya, karena bukan materi. Kenapa kok bukan materi? Karena dia wajibul wujud. Wajibul wujud tidak bergantung pada apapun. Karena materi terdiri dari bagian-bagian. Berarti dia bergantung pada bagiannya. Padahal sudah kita buktikan dia tidak bergantung pada apapun. Dan yang tidak bergantung pada apapun harus ada. Karena kalau tidak ada, konsekuensinya tidak ada yang ada. Karena keberadaan ada berarti keberadaan yang wajibul wujud harus ada. Ini saya ulang-ulang supaya melekat pada benak kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.